Shalom adik-adik. Salam jumpa di ibadah anak His Grace Church. Kenalin nih, nama kakak, Kak Aaron. Senang sekali Kak Aaron bisa bertemu dengan adik-adik. Gimana nih, udah pada siap beribadah belum? Yuk sama-sama ikut Kak Aaron berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan jaga, lindungi kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Oke teman-teman yang ada di rumah sudah siap memuji Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang ada di rumah sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh 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 indah. Kasih Yesus ajaib, oh 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 ajaib. Kasih Yesus manis dalam hidupku, melebihi segalanya. Ha, ha. Kasih Yesus indah, oh 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 indah. Kasih Yesus ajaib, oh 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 ajaib. Kasih Yesus manis dalam hidupku, melebihi segalanya. Tak pernah Dia biarkan aku, tak pernah Dia tinggalkan aku, hidup di dalam Dia sungguh senang selamanya. Ho 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 ho. Tak pernah Dia biarkan aku, tak pernah Dia tinggalkan aku. Kasih Yesus indah, sungguh indah selamanya. Sekali lagi ya, sama-sama mari katakan. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh 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 indah. Kasih Yesus ajaib, oh 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 ajaib. Kasih Yesus manis dalam hidupku, melebihi segalanya. Ha, ha. Kasih Yesus indah, oh 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 indah. Kasih Yesus ajaib, oh 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 ajaib. Kasih Yesus manis dalam hidupku, melebihi segalanya. Tak pernah Dia biarkan, tak pernah Dia biarkan aku, tak pernah Dia tinggalkan aku, hidup di dalam Dia sungguh senang selamanya. Ho 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 ho. Tak pernah Dia biarkan aku, tak pernah Dia tinggalkan aku. Kasih Yesus indah sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke teman-teman, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita fokus untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman yang ada di rumah sama-sama kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
bagi kami. Ada bagiku, katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari teman-teman yang ada di rumah kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan hari ini karena Tuhan Yesus baik atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, kami datang kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama teman-teman katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Teman-teman boleh ikuti Kak Iren berdoa. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa atas hidup kami. Tadinya kami sudah memuji Tuhan, tadinya kami sudah menyembah Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kakak yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Biarlah berikan hikmat, berikan urapan yang baru atas kakak yang akan menceritakan
cerita firman Tuhan. Dan Kau berkati juga kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Obed. Gimana? Udah siap kan untuk dengar cerita firman Tuhan di hari ini? Tadi nih kayaknya seru nih pujian penyembahannya. Pasti adik-adik semua yang ada di rumah sukacita, memuji, menyembah Tuhan. Yeay! Obed bangga nih punya adik-adik yang senang untuk memuji Tuhan. Apalagi yang semangat untuk hadir di ibadah gereja anak. Untuk memuji, menyembah Tuhan dan juga belajar dari firman Tuhan. Kayaknya adik-adik semua yang di rumah ini semakin mencintai Tuhan. Keren. Keren, sekali lagi Kak Obed bilang keren nih adik-adik. Masih kecil tapi semua udah sayang sama Tuhan. Nah, sebelum mulai cerita, Kak Obed mau tanya nih, mau kasih pertanyaan ke adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo, ada yang siap untuk menjawab nggak nih? Siap untuk terima pertanyaan dari Kak Obed nggak nih? Tenang, nggak susah kok pertanyaannya. Kak Obed cuma mau tanya nih. Kemarin nih adik-adik yang sudah ikut ujian, ada nggak yang seneng lihat nilai temannya 100? Ada nggak yang seneng lihat temannya dapat nilai 100? Atau ada nih yang kecewa, yang sedih karena dia cuma dapat nilai 70, terus teman sebangkunya dapat nilai 100. Terus dianya sedih. Wah, kok teman saya dapat 100, akunya cuma 70 sih. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, pertanyaan dari Kak Obed, benar nggak ketika kita melihat teman kita dapat nilai 100, terus kitanya sedih, kitanya nggak terima. Aduh, kok dia dapat nilai 100 sih? Harusnya kan aku yang dapat nilai 100. Ada nggak di antara teman-teman yang kayak gitu? Nah, kalau teman-teman ada yang kayak gitu, yang nggak suka, yang nggak seneng lihat temennya dapat nilai 100, bahaya nih, ini tanda-tanda bahaya. Kok bisa Kak Obed? Mungkin ada adik-adik yang nanya begitu. Kok bisa sih Kak Obed? Kita ada dalam bahaya kalau kita nggak seneng lihat teman kita dapat nilai 100. Nggak seneng kalau lihat teman kita lagi seneng. Iya nih, sama kayak cerita hari ini. Nah, satu waktu ada seorang laki-laki yang bernama Yunus. Siapa Derek? Yunus. Ya, hari ini Kak Obed mau cerita soal Yunus. Ya, jadi nih, satu kali Yunus dipanggil oleh Tuhan. Yunus, Yunus. Kayak gitu, iya kan? Karena Yunus ini sahabatan sama Tuhan. Jadi Tuhan manggil Yunus itu dengan bahasa yang penuh kasih, penuh pertemanan. Yunus, Yunus. Nah, Yunus ini dengar. Ya Tuhan, pasti ada tugas lagi nih yang mau dikasih sama Tuhan. Dan benar, ternyata Tuhan panggil Yunus untuk kasih dia tugas, kasih dia misi. Nah, misinya itu ke orang Niniwe. Kira-kira ada yang tahu nggak tugas dari Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke orang-orang Niniwe? Jadi nih, orang Niniwe itu orang-orang yang jahat. Wah, serem nih kalau kita disuruh untuk pergi ke tempat di mana ada orang-orang jahat. Serem ya adik-adik. Tapi karena Yunus jauh lebih takut dan hormat sama Tuhan, Yunus mau nggak mau pergi. Ya deh Tuhan, kalau Tuhan suruh aku pergi ke Niniwe, aku mau pergi. Wah, keren ya si Yunus. Dia mau terima tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan sama dia untuk pergi ke tempat, ke negeri yang orangnya serem-serem. Wah, berani nih si Yunus. Pasti laki-laki kuat, laki-laki hebat. Tapi ternyata nggak kayak gitu ceritanya adik-adik. Si Yunus ternyata nggak mengikuti perintahnya Tuhan. Dia bukannya pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Wah, dia naik kapal ke Tarsis. Dia ternyata tidak bertanggung jawab, nggak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan.
Nah, gimana nih adik-adik? Ada nggak di antara teman-teman adik-adik semua yang kayak gini, kayak si Yunus, dikasih tugas tapi nggak kerjain? Disuruh mama bikin sesuatu tapi nggak dikerjain? Hati-hati loh adik-adik, udah mulai belajar nggak taat, nggak boleh ya. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Jangan ikut contohnya Yunus. Kenapa ya? Kira-kira si Yunus ini sampai gak mau melakuin tugas yang Tuhan kasih. Kenapa ya tiba-tiba si Yunus ini gak mau pergi ke Niniwe? Apakah karena Yunus takut? Karena orang-orang Niniwe itu orang yang jahat-jahat, yang serem? Atau ada alasan lain dari si Yunus sampai dia nggak mau pergi ke Niniwe? Nah, ternyata nih si Yunus ya pergi ke Tarsis, perjalanannya nggak diberkati oleh Tuhan. Dia naik satu kapal yang megah ya. Tapi ternyata tahu nggak adik-adik, di perjalanannya si Yunus ini kapalnya mengalami musibah. Wah, ada ombak yang besar. Orang-orang pada takut, aduh kita mau tenggelam. Nah, saking takutnya akhirnya orang-orang di kapal itu yang ada bersama-sama, yang naik kapal bersama-sama dengan Yunus, akhirnya coba cari tahu, kenapa ya tiba-tiba mereka harus menghadapi musibah? Serem nggak adik-adik? Ada nggak di sini yang pernah lihat? Waktu dia pergi ke pantai, tiba-tiba ada ombak yang gede. Wah, serem ya, bisa bikin tenggelam loh adik-adik. Dan benar, kapal yang dinaiki sama si Yunus, sama orang-orang waktu itu, hampir tenggelam. Saking karena kapalnya goyang nih, ombaknya gede. Nah, akhirnya mereka cari tahu, oh ternyata penyebabnya si Yunus. Si Yunus ternyata nggak taat sama perintah Tuhan. Makanya ya kapalnya ini diserang sama ombak yang ganas, yang besar, yang bisa menenggelamkan kapal mereka. Nah, akhirnya Yunus bilang, iya nih, aku salah. Aku sudah lari dari tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada aku. Akhirnya orang-orang di kapal itu membuang Yunus, ya, karena Yunus ternyata bikin sial, ya, bikin kapal mereka ini hampir tenggelam. Dan ketika Yunus dilempar ke lautan, Yunus akhirnya meminta pertolongan sama Tuhan. Yunus bilang, aduh Tuhan, maaf ya, aku udah salah. Aku udah lari dari tugas yang sudah Tuhan percayakan. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Ya. Yunus pergi ke Niniwe, Yunus beritakan bahwa kalau orang Niniwe nggak bertobat, Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Setelah Yunus menyampaikan tugas yang disuruh Tuhan kepada dirinya untuk menyampaikan berita kepada orang di Niniwe, Yunus akhirnya keluar. Dia keluar dari kota Niniwe, terus dia bikin tenda. Dia bikin tenda di luar kota Niniwe karena Yunus lagi nunggu-nunggu nih. Ini orang Niniwe pasti dihukum nih. Orang Niniwe pasti dihukum nih. Orang-orang jahat sih. Tapi ternyata Yunus nggak tahu nih. Orang Niniwe ketika dengar berita bahwa Tuhan mau menghukum mereka karena mereka jahat, akhirnya semua orang Niniwe, mulai dari rajanya yang pakai mahkota, sampai prajuritnya yang gagah perkasa, sampai seluruh rakyatnya termasuk anak-anak kecil sama seperti teman-teman yang ada di rumah, mereka semuanya akhirnya bertobat, minta ampun sama Tuhan, terus mereka berjanji gak mau jadi orang yang serem lagi. Mereka gak mau jadi orang yang jahat lagi, tapi mereka mau jadi orang yang baik-baik. Ya. Nah, karena mereka menyesal, Tuhan akhirnya gak jadi menghukum loh kota Niniwe, ya, karena mereka bertobat. Nah, Yunus yang ada di luar kota Niniwe nunggu-nunggu nih. Kenapa ya belum dihukum? Akhirnya Yunus marah. Yunus nggak suka karena Tuhan nggak jadi menghukum kota Niniwe. Nah adik-adik, ternyata Yunus salah. Yunus diajar oleh Tuhan bahwa Yunus harus bisa memperhatikan, harus mau peduli dengan keadaan orang lain. Yunus harus bisa mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupan orang lain. Nah sama nih adik-adik, sama pertanyaan Kak Obed sama adik-adik di awal tadi. Ada nggak ya di antara adik-adik semua yang nggak seneng kalau temannya di sekolah dapat nilai 100? Sama nih, kalau teman-teman nggak seneng
ada temannya dapat nilai 100, sama nih sama si Yunus, dia nggak senang. Kalau Tuhan nggak jadi menghukum, kalau Tuhan mendatangkan apa yang baik bagi orang-orang Niniwe. Karena bagi Yunus, ya, orang-orang Niniwe jahat, mereka harus dihukum. Nah, adik-adik, kita nggak boleh seperti Yunus ya. Kita harus mengharapkan yang baik terjadi di dalam kehidupan teman-teman kita. Kita diajarkan untuk peduli dengan teman-teman kita yang lagi kesusahan dan mau ajak mereka untuk sama-sama mau berubah, mau belajar lagi dengan lebih rajin supaya kita dan juga teman-teman, ya, teman-temannya adik-adik, adik-adik dan teman-temannya adik-adik sama-sama bisa dapat nilai 100 di sekolah, sama-sama bisa berprestasi, sama-sama bisa jadi saksinya Tuhan. Supaya masa depan semuanya, adik-adik dan teman-temannya itu indah bersama dengan Tuhan. Bisa capai cita-citanya, ada yang jadi dokter gigi, ada yang jadi tentara, ada yang mau jadi presiden. Nah, adik-adik, firman Tuhan cerita hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya Tuhan inginkan agar adik-adik semua mengharapkan yang baik terjadi dalam kehidupan orang lain. Nah, supaya apa yang baik terjadi dalam kehidupan orang lain, termasuk teman-temannya adik-adik bisa juga pintar, cerdas, dan berprestasi di sekolah, maka kita adik-adik semua harus bisa jadi teladan, harus bisa membimbing orang lain supaya mereka bisa rajin belajar, bisa dengar-dengaran sama orang tua, dan patuh sama Tuhan, menyayangi Tuhan, rajin ibadah, kayak adik-adik di hari ini. Nah, adik-adik, itulah pesan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua nggak seperti Yunus yang nggak suka mengharapkan yang baik terjadi dalam kehidupan orang lain. Tapi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang suka untuk jadi berkat, jadi teladan untuk kebaikan dari teman-teman kita. Yuk, sama-sama kita mau jadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat, jadi teladan bagi orang lain. Supaya kita dan orang lain diberkati oleh Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan ya, jadi berkat dan jadi teladan selalu dimanapun teman-teman adik-adik semua berada. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, gimana ibadah tadi? Seru kan? Kak Aron percaya adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan. Ingat terus ya pesan firman Tuhan yang tadi. Sekarang kita mau berdoa. Yuk ikuti doa Kak Aron. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman itu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.